Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes. Baik adik-adik, kita masih beribadah dari rumah. Karena apa adik-adik? Karena corona. Benar, tepuk tangan untuk adik-adik semua. Dan mulai minggu kemarin adik-adik sudah belajar dari rumah. Jadi adik-adik juga harus rajin mengikuti semua apa kata Bapak dan Ibu Guru. Setuju adik-adik? Setuju. Nah, hari ini kita akan beribadah dengan tema Yesus Roti Hidupku. Tapi sebelumnya kita akan dengar sapaan dari Bapak Preses Distrik 8 DKI Jakarta. Anak-anak sekolah minggu, kami mendengar berita kabar baik. Banyak perkembangan anak sekolah minggu yang ada di DKI Jakarta ini. Karena itu terimalah salam kami dari pengasuh, dari pelayan-pelayan, dan juga dari saya sebagai Preses AKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Karena itu terimalah selamat hari Minggu dari kami. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, tentu setelah mendapat sapaan dari Amang Preses, semua semakin bersuka cita. Benar adik-adik? Ya, yang bersuka cita hari ini silakan bangkit berdiri karena kita mau bernyanyi buku Ende, Sekolah Minggu, Marta Tahua Manuke. Musik. Tahuak maduki di manogot di minggui matahuak tatahuak kokoko dungong madak danak sikola minggui dungong madak danak sikola minggui dungong madak danak sikola minggui makuling giring-giring makuling giring-giringi di manogot ni minggui beta hitalau tu bagas garejai lao manangi hon hatani Tuhani lao manangi hon hatani Tuhani lao manangi hon hatani Tuhani. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, sekarang adik-adik semua duduk dan lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu setia, menemani, menghantar kami juga sampai pada hari ini, di hari Minggu yang cerah ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kehidupan yang baru bagi kami, memberikan kesehatan yang baru, semangat yang baru, dan biarlah ibadah kami hari ini bersama semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, walau kami masih beribadah dari rumah karena pandemi COVID-19. Kami tetap bersyukur dan bersuka cita karena kami bersama dengan Tuhan. Biarlah ibadah kami ini kami mau serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam hati kami, di rumah kami,
sehingga kami senantiasa setia dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Inilah kami anak-anak sekolah minggu, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang masih mau memuji Tuhan? Saya. Semuanya masih mau memuji Tuhan. Karena itu kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Yesus Pokok. Musik. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah sekarang adik-adik boleh duduk kembali karena kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan hari Minggu ini titah yang akan kita ucapkan adalah titah ke-8. Sama-sama kita mengucapkannya 1, 2, 3 ya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Sampai demikian pengucapan titah Tuhan. Sekarang lipat tangan, kita sama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, sekarang semua kakak undang untuk berdiri lagi karena kita masih memuji Tuhan. Semua harus bergembira dan bersuka cita. Kita bernyanyi, Tangaku Namet-met. Musik! Tangaku Namet-met hulehon ma tude bata dai nangi nalojai sayur rupaku namai tangaki dihomai nang patuna met-met nang patuna met-met hulehon ma tude bata marlojo ngau suruani dai nagi nalojai nang pati dihomai. Sekarang adik-adik semua lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik semua silakan duduk kembali karena kita akan membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Juli. Baik adik-adik, kita sama-sama mengucapkan ya. 1, 2, 3. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Sampai demikian pembacaan epistel kita. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Sekarang adik-adik, siapa lagi yang masih mau memuji Tuhan? Saya. Yeay, semua masih mau bersuka cita memuji Tuhan. Kita bernyanyi, tuntun aku Tuhan Allah. Musik. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Nah, sekarang adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, siapa yang mau mendengar firman Tuhan? Saya. Firman Tuhan kita akan disampaikan oleh Inang Pendeta Rina Borusiaan. Tapi sebelumnya, kita mau bernyanyi, Yesus sayang padaku. Musik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Mama, Papa, Opung juga yang mendampingi adik-adik semua, kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita lebih dulu bersama-sama di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada minggu ini kami boleh datang kepadamu untuk berdoa, bernyanyi, bersukacita. Dan saat ini kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu.
Berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 35. Adik-adik buka juga Alkitabnya di rumah ya. Kita sama-sama membaca dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Adik-adik yang terkasih, siapa di sini yang suka makan? Adik-adik suka makan apa aja? Makan mie, makan sayur, makan buah, makan roti, makan donat, makan kue-kue yang enak-enak. Apalagi di masa pandemik mungkin mama kita suka masak kue di rumah ya adik-adik. Semua pasti suka makan. Dan kalau kita makan sekarang, tadi adik-adik udah sarapan belum? Ya, kalau sudah sarapan pagi-pagi, terus nanti siang lapar lagi nggak? Iya dong, Inang. Makanya kita makan siang, makan sore lagi. Bahkan sebelum makan siang nanti, pasti adik-adik banyak yang minta jajan ini. Makan donat, makan kue, begitu ya. Nah, adik-adik, di zaman Yesus dulu, makanan pokoknya adalah roti. Kalau makanan pokok kita, apa adik-adik? Iya benar, nasi, ikan, sayur, buah-buahan. Itu yang disebut 4 sehat, 5 sempurna. Tapi di zaman Yesus, makanan pokoknya adalah roti. Nah, saat itu Yesus bersama dengan orang banyak dan orang banyak bertanya, "Bagaimana caranya kami percaya kepadamu?" Katanya begitu pada Yesus. Lalu Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Karena kalau orang banyak itu sudah makan roti sampai kenyang, akan lapar lagi. Tapi Yesus berkata, kalau percaya kepada Yesus, Dialah roti hidup. Kalau kita makan, tidak akan lapar lagi. Bagaimana kira-kira maksudnya ya adik-adik? Apa Yesus harus kita makan? Baru kita makan roti hidup?
Bukan adik-adik ya. Bagaimana caranya kita mengenal Yesus? Ya, dengan membaca Alkitab. Kita mengenal Yesus melalui firman Tuhan di dalam Alkitab. Itu kan ada lagunya setiap kita ibadah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Sehingga dengan mendengarkan firman kita berbuah dan berbuah. Sehingga ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Alkitab, maka kita akan selalu dikenyangkan. Tidak lagi seperti makan pagi ini nanti lapar lagi, cari makanan lagi. Tapi kalau sudah percaya pada Yesus, maka kita akan menjadi orang yang selalu dikenyangkan. Kenyang bagaimana, Inang Pendeta? Orang kalau udah baca firman Tuhan sekarang nanti lapar lagi. Kita kenyang dengan ucapan syukur. Selalu bersyukur pada Tuhan. Kita akan dikenyangkan dengan sukacita, bergembira terus. Tidak bersungut-sungut, tidak cengeng. Apalagi adik-adik ini yang seneng-senengnya baru sekolah ya. Siapa di sini yang baru mulai sekolah? Masuk TK siapa? Ayo. Yang baru masuk kelas 1 SD siapa? Yang baru naik-naik kelas ini siapa di sini? Walaupun kita memulai sekolah kita dari rumah, tidak apa-apa ya adik-adik, demi kesehatan kita semua. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Tuh kan, kenapa sekolah dari rumah? Karena corona, jangan bersungut-sungut adik-adik ya. Kita berdoa saja, Tuhan, semoga kita bisa sekolah lagi, berjumpa dengan teman-teman kita dan guru-guru kita. Kalau kita dikenyangkan oleh Tuhan Yesus, kita penuh dengan sukacita, gembira, tidak bersungut-sungut, penuh dengan ucapan syukur, bersyukur terus, bersyukur. Lalu ketika kita dikenyangkan Tuhan, kita juga bisa menyayangi sesama kita. Kita bisa mengasihi orang lain. Sayang sama mama, sayang sama papa, opung juga, adik, kakak kita, dan teman-teman kita walaupun nggak berjumpa ya. Kita bisa telepon, apa kabar kawan? Kalau lagi sakit kita doakan. Kalau perlu kita bantu, kita tolong, kita bantu teman-teman kita. Itulah orang-orang yang selalu dikenyangkan oleh firman Tuhan. Roti hidup, kita tidak lapar lagi. Kalau lapar adik-adik pasti marah-marah bawaannya ya. Ngomel-ngomel. Terus kalau makanannya nggak enak juga. Ini mama masakannya tempe melulu gitu. Tapi kalau adik-adik yang sudah dikenyangkan firman Tuhan, selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sebelum makan, berdoa selalu. Apapun makanannya, kita selalu mengucap syukur. Bagaimanapun situasi kita sekarang, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang selalu percaya kepada Yesus sebagai roti hidup. Sekarang Inang mau tanya, siapa yang mau makan roti hidup? Iya, kita semua ya adik-adik ya. Supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh dengan sukacita, anak-anak yang penuh kasih di dalam kehidupan kita. Selamat bersekolah ya adik-adik, besok hari Senin kita semangat terus. Itu anak-anak yang dikenyangkan oleh roti hidup. Besok dengan tugas-tugas kita dari sekolah, kita tetap semangat mengerjakannya. Dan semangat juga bantu mama papa kita di rumah tentunya. Semangat untuk selalu melakukan yang baik kepada teman-teman kita, kepada sesama kita. Supaya hidup kita penuh dengan sukacita dan kasih dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengenyangkan hidup kami sehingga kami terus penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Ajarlah kami Tuhan untuk terus datang kepadamu dan lebih mengenal Tuhan Yesus sebagai roti kehidupan kami yang memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera dan kehidupan yang kekal. Berkatilah keluarga kami Tuhan, mama, papa, dan seluruh anak-anak, teman-teman kami di seluruh dunia ini. Agar kiranya Tuhan selalu memampukan kami melewati masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit di masa pandemik ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, memberi kesembuhan. Berkati juga seluruh dokter dan perawat dan para medis yang melayani di rumah sakit. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan dan umur yang panjang. Berkatilah juga Tuhan pemerintah kami, berilah hikmat, kekuatan, kesehatan, agar mereka dapat melayani masyarakat di negara kami ini. Kami berdoa untuk setiap proses belajar mengajar kami yang dimulai pada semester ini, walaupun melewati virtual, biarlah kiranya kami tetap bersyukur kepada Tuhan dan Tuhan senantiasa mengajari kami agar kami menjadi anak-anak yang pintar, yang baik dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, karena adik-adik sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan, jangan lupa firman Tuhan itu harus dilaksanakan, bukan hanya didengar. Setuju? Setuju. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan sama Tuhan. Tentu persembahannya sudah diminta dari mama papa ya. Kita akan bernyanyi Big or Small sambil mengumpulkan persembahan. Musik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi kasih karunia kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baik adik-adik, nanti adik-adik jangan lupa untuk melihat aktivitas untuk horong 1, horong 2, dan juga horong 3 setelah ibadah kita selesai. Nah adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, Kakak, Inang Pendeta, dan Amang Pendeta semua pamit dari hadapan adik-adik. Terima kasih untuk semua yang sudah mengirimkan aktivitas sepanjang minggu yang lalu. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Bye-bye. Tiada bersebelahan kasih setiamu Tuhan, selalu kau menyertai pribadiku. Hari-hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah pergi hidupku. Udah diam. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk sampai selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk sampai selamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu hangatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan, tak pernah rahmatmu hari berganti hari, kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, lebih kuat Tim, sungguh amat baik, lebih kuat Martin. sampai selamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Ingat, lihat mami, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, bagiku. Hari berganti hari, kasih-Mu lagi di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
baik, sungguh amat baik. Selamanya Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik. Selamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mapuling giring-giring di manonggot ni mingguin, beta hitau tu bagas gerejai, lau manangi hon hatani Tuhani, lau manangi hon hatani Tuhani, lau manangi hon hatani Tuhani. Mata kahua manuti di manonggot ni mingguin, mata kahua kokoko, dungo madadana sekolah mingguin, dungo madadana sekolah mingguin, dungo madadana sekolah mingguin. Lison ado ubuan Tuhan, berbuai aku kepada Tuhan, sandi ama agar Tuhan, segala cintaku kesekian masa, jalma Tuhan salah marohan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya kayu salib, supaya kita orang yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.